Perkenalkan, nama saya Kurniati dengan NIM 200250501035, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Temagaka Mamuju. Di sini saya menyelesaikan tugas final mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Musliadi KH Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja. Materi yang saya akan paparkan berjudul switching. Baiklah, materi yang pertama yaitu switching. Switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Bahkan, jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sirkuit yang dedicated, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Selanjutnya, tujuan switching. Tujuan switching terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengurangi beban kerja di masing-masing PC host. Yang kedua, membantu meningkatkan kinerja pada jaringan. Yang ketiga, jaringan yang memakai switching akan mempunyai benturan frame lebih kecil. Yang keempat, bisa dihubungkan secara langsung dengan workstation. Selanjutnya, fungsi switching. Fungsi switching terbagi menjadi 3. Yang pertama, looping avoidance. Looping adalah perputaran data yang terjadi di port switching saja. Yang kedua, meneruskan data frame. Di data frame ini, switching juga digunakan untuk menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Yang ketiga, address learning. Address learning pada switching berfungsi mencatat alamat match antara perangkat jaringan yang sedang terhubung. Selanjutnya, jenis switching. Jenis switching terbagi menjadi 2. Yang pertama, circuit switching. Circuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Yang kedua, packet switching. Packet switching merupakan jaringan metode komunikasi digital yang kelompok semua data yang ditransmisikan terlepas dari konten, tipe struktur, atau menjadi blok-blok berukuran sesuai yang disebut paket. Selanjutnya, keuntungan circuit switching. Keuntungan circuit switching terbagi menjadi 3. 1. Saluran komunikasi yang handal antar stasiun. Yang kedua, sangat baik untuk komunikasi real time. Yang ketiga, tidak perlu untuk memeriksa hadir paket. Selanjutnya, kerugian circuit switching. Kerugian circuit switching terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak efisiensi karena koneksi tetap stabilisasi walaupun tidak ada data yang ditransfer. Yang kedua, tidak ada data komunikasi sampai sambungan diatur. Yang ketiga, delay sebelum terbentuknya hubungan. Selanjutnya, teknik paket switching. Teknik paket switching terbagi menjadi 2. Yang pertama, teknik diagram, dan yang kedua, teknik virtual circuit. Teknik diagram mengirim paket data secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data lainnya. Jadi, setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurutan stasiun, penerima pesan dapat mengurutkannya kembali. Sayangnya, teknik ini memiliki kelemahan, di mana paket dapat hilang saat proses pengiriman. Sedangkan teknik virtual circuit memiliki rute khusus antara satu stasiun,
dengan stasiun lainnya yang akan melakukan pengiriman paket. Setelah membangun rute khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Setiap paket data yang dikirimkan diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Selanjutnya, jenis paket switching. Jenis paket switching terbagi menjadi dua. Yang pertama, connection oriented switching. Yang kedua, connection lead switching. Selanjutnya, cara kerja switching. Pada dasarnya, cara kerja switching mirip seperti hub. Yang membedakan keduanya adalah kemampuan switch yang lebih baik dan efisien dalam pertukaran data, memproses, serta mengirim data. Pada praktiknya, switch akan menerima data dari perangkat lainnya yang terkoneksi dengannya. Lalu, switch mendeteksi dan mencocokkan alamat MAC address perangkat yang dituju dengan data tabel yang dimilikinya. Selanjutnya, switch akan membuat suatu logika koneksi dengan port yang terhubung dengan perangkat tujuan. Dengan begitu, data yang dikirimkan hanya akan diterima oleh port yang dituju, sedangkan port lainnya tidak dapat menerima data tersebut, sehingga mengurangi potensi terjadinya tabrakan data. Berdasarkan penjelasan yang saya paparkan mengenai switching, kita bisa simpulkan atau mengetahui bahwa switching adalah jenis hardware pada jaringan komputer yang bermanfaat menghubungkan beberapa komputer dalam layar protokol jaringan. Selanjutnya, komputer saling terhubung melalui putih atau kabel jaringan yang memiliki pusat di switch. Dengan adanya switching, maka beberapa komputer bisa saling terhubung dan bertukar data meski berada dalam jarak cukup lama. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.